Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia, mahasiswi dari Universitas STIT PGRI Pasuruan dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan pergi ke sekolah atau ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian psikologi Islam. A. Pengertian psikologi Islam. Psikologi Islam adalah suatu bentuk psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia serta ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup keberagamaan atas dasar nilai Islami untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, psikologi Islam ialah ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup keagamaan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentunya teori psikologi Islam ini berdasarkan pemahaman ayat-ayat Al-Quran, As-Sunnah, Hazanah, serta pemikiran tokoh-tokoh agama lainnya. Lalu apa saja sih aspek-aspek kejiwaan dalam Islam itu? Aspek-aspek kejiwaan dalam Islam yaitu terdiri dari al-ruh, al-nafs, al-qalb, al-aqli, al-dhamir, al-lub, al-fuad, al-sir, al-fitrah, dan sebagainya. Masing-masing aspek tersebut memiliki eksistensi, dinamisme, proses, fungsi, dan perilaku yang perlu dikaji melalui Al-Quran, As-Sunnah, serta dari hazanah pemikiran Islam. Selain perilaku kejiwaan, psikologi Islam juga mempelajari hakikat jiwa sesungguhnya yang menjadi dasar lahirnya perilaku tersebut. Menurut Abdul Mujib, bahwa psikologi Islam itu bukan netral etik, melainkan syarat akan nilai etik. Sebab psikologi Islam itu memiliki tujuan yang sangat hakiki, yaitu merangsang kesadaran diri manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi mempelajari psikologi Islam itu dapat merangsang keinginan kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik dalam mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lalu yang B, struktur kepribadian. Teori-teori kepribadian dalam Islam memang tidak sedinamis dan sekompleks teori kepribadian Barat. Dalam pengertian umum atau kontemporer, kepribadian dikenal dengan istilah syahsiyah. Istilah syahsiyah sendiri belum pernah ditemukan dalam hazanah Islam klasik. Namun padanan katanya dalam membahas tentang kepribadian manusia dapat ditemukan dalam istilah akhlak. Perbedaannya ialah bahwa istilah akhlak sudah dimuati oleh nilai-nilai keislaman sehingga bersifat normatif. Dan dalam hal ini, ilmu akhlak lebih menggambarkan bagaimana bentuk kepribadian Islami yang ideal. Syekh Umar bin Hafid pernah berkata, orang yang sedikit ilmunya tapi banyak akhlaknya lebih baik daripada banyak ilmu tapi sedikit akhlaknya. Maka dari itu, akhlak sangatlah penting untuk kepribadian seseorang. Dan ada satu hal lagi yang membedakan antara struktur kepribadian yang dikaji pada psikologi Barat dengan yang ada di agama Islam, yaitu posisi ruh. Dalam kajian Barat, posisi ruh tidak akan ditemukan. Namun sebaliknya, dalam Islam posisi ruh sangatlah esensial. Lalu yang C, kebutuhan manusia. Apa saja sih kebutuhan psikologi manusia itu? Kebutuhan psikologi manusia menurut Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar pada manusia. Contohnya seperti pemenuhan oksigen, pertukaran gas, membutuhkan cairan, serta nutrisi. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan.
Perlindungan psikologis ini seperti perlindungan dari ancaman peristiwa atau pengalaman baru, atau sesuatu yang asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Contohnya, orang yang memiliki ketraumaan terhadap sesuatu, pasti dia akan membutuhkan rasa aman dan perlindungan dari orang lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta. Kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi, menerima kasih sayang tentunya. Contohnya seperti persahabatan, kekeluargaan. Lalu yang keempat, kebutuhan akan harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain, serta pengakuan dari orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Ini merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Lalu menurut Lindgren mengklasifikasikan kebutuhan dasar menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmania, termasuk keamanan dan pertahanan diri berkaitan dengan pemeliharaan dan pertahanan diri yang sifatnya individual. Yang kedua yaitu perhatian dan kasih sayang. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memiliki. Yang ketiga, aktualisasi kebutuhan yang terkait dengan pengembangan diri yang lebih rumit dan bersifat sosial. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk memiliki teman atau pegangan pada orang lain. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebagai mahasiswa, kita harus mengembangkan ilmu yang kita peroleh dan mencari tentang kebenaran ilmu itu. Semoga presentasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya menyadari bahwa presentasi ini bukanlah proses akhir, tetapi merupakan langkah awal yang masih banyak memerlukan perbaikan. Saya Nur Alfiah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.